Selamat pagi Bapak sekalian dan adik-adik sekalian siswa SMA Negara. Jadi hari ini adalah kegiatan pemantauan pembelajaran daring guru dengan siswa. Jadi selama situasi COVID-19 ini diberlakukan di kita, jadi anak-anak sekalian tentu sudah ditugaskan di dalam mengikuti pembelajaran di rumah masing-masing. Nah, tentu mudah-mudahan situasi ini tidak terlalu lama, ya segera berlalu. Nah, gimana kabar semuanya nih, sehat semua? Sehat, Pak. Dan kalian sehat nih? Sehat, Pak. Ya. Tidak ada yang keluar rumah ya? Semua tinggal di rumah ya? Ya. Ya, jadi itu intinya. Jadi kita tidak bisa keluar rumah, dari rumah kita laksanakan kegiatan-kegiatan ya. Nah, untuk mempercepat kegiatan ini, kita mulai yang pertama dengan Bu Rustini. Sudah ada siswanya? Sudah bergabung? Sudah? Teguh, depan. Ya, Teguh. Ya. Kalau Teguh, sekarang saya Selamat pagi, Teguh. Selamat pagi, Bu Rus. Gimana kabarnya, Teguh? Baik-baik saja kok, Bu. Oke, masih tetap di rumah saja kan? Pasti kok, Bu. Ini lagi di rumah kok. Tapi belajarnya tetap semangat, dong. Semangat kok, Bu. Oke. Nah, materi yang kemarin Ibu share di grup itu, yang pada hari Selasa itu, tentunya sudah disimak, kan? Iya, sudah, Bu. Nah, sekarang jadwalnya kan diskusi. Gimana? Ada permasalahan yang kurang pahami di situ? Gini, Bu. Saya sudah pelajarin kok, Bu, materinya. Cuman ada menurut saya itu masih kurang nggak paham gitu, Bu. Yang mana itu? Itu, Bu, contoh materi terakhir pemasaran matematika yang berkaitan dengan nilai ekstrim, Bu. Iya. Masalahnya apa itu? Di contohnya kan ada masalah maksimum dan masalah minimum. Berarti semua permasalahan itu, baik masalah maksimum dan minimum itu, penyelesaiannya selalu turunan pertama sama dengan 0 ya, Bu? Nah, iyalah, Teguh. Kan itu masalah maksimum dan masalah minimum. Berarti permasalahan itu baik masalah maksimum atau minimum. Penyelesaian pertamanya selalu sama dengan 0. Ada lagi, Bu, yang dicontoh nomor 3 halaman terakhir, Bu. Yang nomor 3 halaman terakhir. Ya. Iya, ya. Ya, Teguh. Itu kan yang tanya. Kenapa? Itu kan tanyakan minimum. Jika yang tanyakan biaya proyek minimum di mana, Bu? Kalau ditanyakan biaya proyek minimumnya, nah, yang di situ itu kan yang ditanya berapa hari harus diselesaikan. Nah, kita kan dapat harinya itu 120 hari. Oh, iya, Bu. Kemudian nilai X yang sama dengan 120 hari itu kita substitusi ke biaya proyek. Itu caranya. Ke fungsi biaya proyek per hari, apa fungsi biaya proyek per dalam X hari, Bu? Tergantung permasalahan yang ditanyakan. Nanti kalau yang ditanyakan biaya proyek minimum per hari, masuk ke biaya minimum ke biaya proyek per hari. Nanti kalau yang ditanya misalnya dalam X hari, masukkan ke yang dalam X hari atau yang per hari itu dikalikan X, itu aja. Oh, gitu ya, Bu. Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Paham? Sudah paham? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, nanti Bu share lagi ya tugasnya lewat kelas ya. Siap, Bu. Selamat pagi, Teguh. Pagi juga, Bu. Selamat pagi, Bintang. Gimana kabarnya? Baik ya? Pagi, Pak. Masih baik-baik saja sekarang, Pak. Ya, saya lihat situasinya segera baik dari sini juga. Ya, kemarin untuk tugas yang task 2 yang kita kirim ke Google Drive, itu kan kita mulai dari UK2 ya. Kedengeran? Iya. Kedengeran, Pak. Nah, Jelas. Ya, dari UK2 ini mungkin ada sedikit
beberapa pekerjaan teman-temannya yang kurang benar ya, maksudnya bisa kita perbaiki bersama. Iya. Soal nomor 10 Bintang, mungkin bisa diambil LKS-nya, Iya. lihat nomor 10. Ya, Ya, sudah. Sudah. LKS ya, halaman 62 Bintang. ya, sudah Pak. Ya, di halaman 62 soal nomor 10 itu kan kita membahas tentang hasil bagi ya, pembagian suku banyak yang menggunakan derajat 2, yaitu Derajat 2. kuadrat dikurangi X dikurangi 3 ya. Betul ya? Ya. Nah, di sini Bintang kemarin mengerjakannya dapat hasil berapa? Bintang, hasil akhirnya coba dulu sebut. Kemarin dapat hasil 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 2. Dengan sisanya tuh min 2x ditambah 3. Ya, jadi betul ya, min 2x tambah 3. Cuma tadi ada beberapa ya, mungkin yang Pak ingin tes dulu, pembaginya memakai berapa Ya. Bintang? Negatif dan 3/2 ya, betul ya? Kalau cara saya tuh pakai pembagian susun, Pak. Oh, pembagian susun. Jadi belum Ya, dicoba pembagian dengan susun. pakai dengan cara apa namanya? Cara Horner Horner. ya. Belum dicoba Oh, ya? iya. Sama sekali ya. Oh ya, nanti Ya. rencananya Pak kita coba dengan cara Hornernya itu karena pembagian dengan susun 2 ini ada berbeda gitu ya. Jadi penggunaan nolnya juga harus berbeda gitu ya. Beda dengan cara Oh, kita iya. langsung. Ya, Oh, yang iya, pertama yang perlu diperhatikan untuk pembagian yang 2 ini kita harus pastikan dulu pembaginya itu bisa difaktorkan gitu. Coba kita lihat pembaginya dulu, nomor 10. Oke. Pembaginya itu kan adalah 2x kuadrat 2x kurang kuadrat x kurang 3 ya. 3. Ya. Ya. Itu kalau difaktorkan dapat berapa Bintang? Coba difaktorkan. Dapat x tambah 1, 2x kurang 3. Jadi faktornya adalah itu ya. Jadi kalau kita membuat nolnya itu adalah x kurang 1 atau x sama dengan 3/2. Betul ya? 3/2 ya. Nah, Ya, ini benar. kita kerjakannya cara seperti Horner biasa. Kita buat kurungnya bentuk L. Lalu kita coba mungkin dulu dengan 3/2 ya. Turun, 3/2 gitu ya, dikali. jumlahnya. Ya. Habis itu Coba dulu. langsung oke. Ya, nanti hasil sisanya kita lanjutkan lagi gitu. Lanjut ke Ya, lanjut ke negatif 1. Nanti urutannya itu bebas. Mau negatif 1 duluan boleh, 3/2 juga boleh gitu ya. Kita coba 3/2 dulu. Oke, nanti itu ngaruhnya di mana, Pak? Misalnya pakai 3/2 dulu habis itu negatif 1. Ya, nanti untuk sisanya, nanti bagaimana memproses hasil sisa itu pengaruh di sana. Jadi nanti secara konsep tidak bermasalah, Pak ya. Karena mereka itu kekuatannya sama, tidak ada yang berbeda gitu. Coba dulu ya, nanti kita ketemu lagi, nanti kita coba buatkan hasilnya ya. Setelah ini. Oke. Udah, silakan. Halo Rista. Rista, bisa kedengaran suaranya Ibu? Oke. Ya, selamat pagi Rista. Selamat pagi, Bu. Ya, gimana kabar hari ini? Baik, Bu. Ya, ingat tetap berada di rumah ya. Ya, Bu. Ya, belajar di rumah. Oke. Nah, sebelumnya kan Ibu sudah share itu materi tentang proyeksi vektor ya. Ya, bisa Rista lihat dulu di catatan yang Ibu kasih ya, silakan dilihat di situ. Ya, jadi sebelum kita belajar proyeksi vektor, jadi Rista kan harus ingat juga tentang hasil kali 2 buah vektor ya. Jadi misalkan ada vektor A, itu anggotanya X1, Y1, kemudian ada vektor B, anggotanya X2, Y2. Masih ingat caranya mencari hasil kali 2 vektor itu? A dot B itu sama dengan bagaimana? X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. Oke, nah, jadi selain itu Rista juga ingat cara mencari panjang vektor ya. Jadi misalkan ada vektor A, itu anggotanya X1, Y1, maka panjang vektor A itu? Akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Oke, berarti masih ingat ya. Nah, jadi proyeksi vektor itu bisa Rista lihat di catatan yang Ibu share di situ. Ya. Ya. Ya, untuk gambarnya juga bisa dilihat di situ. Misalkan ada vektor A, kemudian ada vektor B, ya. Jadi proyeksi vektor A pada vektor B itu adalah vektor C ya. Jadi vektor C itu letaknya searah dia dengan vektor apa? Kalau Rista lihat di gambar, searah dengan vektor
Vektor B. B ya. Ya, jadi searah dengan vektor B dan terletak juga pada vektor B. Vektor B. Nah, jadi ada dua macam vektor ya. Jadi ya dua macam proyeksi vektor ya. Yang pertama itu ada proyeksi skalar. Ya, bisa di situ ya. Bisa. Proyeksi skalar A pada B itu tidak lain adalah panjang dari vektor C ya. Ya, bisa dilihat gambarnya ya, yang Ibu share ya. Bisa. Ya. Oke. Kemudian kalau proyeksi vektor A pada B itu tidak lain adalah vektor C itu sendiri ya. Oke. Nah, kemudian untuk rumusnya proyeksi skalar A pada B itu bisa juga dilihat di catatan yang Ibu share. Iya. Proyeksi skalar A pada B itu adalah A dot B dibagi panjang B ya. Panjang B. Oke. Ya. Nah, kemudian penurunan rumusnya itu ada masalah nggak, Krista? Dari mana dapat rumusnya? Untuk penurunan rumusnya enggak? Enggak, bisa ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Nah, kemudian di catatan yang Ibu kirim, itu kan Ibu sudah berikan juga soal. Ya. Ya. Di vektor space sama itu, Krista sudah dapat mencoba jawab. Sudah, Bu. Sudah. Yang Ibu tanyakan di sana kan proyeksi skalar ortogonal P pada vektor Q P ya. pada vektor Q. Ya, sudah dapat orek-orek di rumah Oke. itu ya? Sudah. Berapa dapat jawaban itu, Rista? Hasilnya itu 16/13, Bu. Untuk skala ortogonal vektor P pada vektor Q. Ya, yang dicari pertama itu apanya? Yang dicari pertamanya itu vektor P dot vektor Q. Dan vektor Q, ya. Jadi dapat hasilnya adalah 16. 16. Oke, kalau sebaliknya misalkan proyeksi skalar ortogonal Q pada P, Itu ketemunya 16/5. 16/5. 5. Oke. Tidak ada masalah ya? Nanti ya? Enggak ada, Bu. Sudah. Jadi catatan Ibu share ya, dan latihannya. Oke. Nah, biar lebih mantap lagi, nanti Rista, oke, selamat pagi Devi. Pagi, Bu. Jadi kan Devi udah selesai. Macet. Macet ya? Devi bisa dengar? Udah, Bu. Agak macet-macet gitu dikit. Halo Devi? Halo? Udah, Bu? Devi? Ya? Halo. Selamat pagi, Dinda. Pagi, Pak. Oh, bagaimana kabarnya? Baik. Oh, baik ya. Kita lanjutkan saja kepada materi selanjutnya, yaitu tentang aplikasi turunan. Nah, untuk aplikasi turunan, kemarin kan Bapak sudah share video pembelajaran tentang fungsi naik dan fungsi turun. Mungkin Dinda sudah menyimak dari video yang Bapak kirim itu, menyimpulkan apa yang dapat dari simak video itu. Coba Dinda. Bisa, Pak. Ya. Di videonya itu kan pertamanya dibahas tentang gradien garis singgung kurva fungsi fx. Jadinya di setiap fungsi fx itu kan dia naik turun tergantung sama nilai turunannya. Kalau dia turun itu nilai turunan fx pertamanya dia kurang dari 0. Kalau dia naik dia lebih dari 0. Dan gradien garis singgungnya itu juga sama-sama turunannya. Jadinya gradiennya dia bakal negatif kalau dia fungsi turunan fx-nya itu turun, dan dia jadi positif kalau dia fx-nya naik gitu. Nanti pakai diskriminannya 4 dan Pak Lanang 5. Dulu ya. Ya, sudah, Pak. Biar cukup. Nah, sekarang terakhir ya. Jadi barangkali kan nanti ada waktu Bu Ani nanti ya tadi terfokus ya
Pak Edi silakan, siswanya siapa? Pak Edi. Pak Edi, siswanya Yuliana ya? Ya, Pak. Ya, lanjut. Silakan. Contoh soal nomor 2, yang di kesimpulan terakhir itu gimana, Pak? Yang nomor 2. Contoh soal nomor 2. Oke. Nah, sekarang coba di-pin dulu videonya, Pak. Oke, Bapak akan share soal yang nomor 2 itu. Oke. Nah, itu. Yuna, kelihatan nggak? Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Oke. Nah, oke, coba perhatikan yang nomor 2. Yang bagian yang mana yang Yuna tanyakan. Tunggu. Ini belum... Adobe-nya belum kelihatan, Pak. Oke. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Oh, sudah, Pak. Oke. Oke, coba perhatikan di screen-nya ya. Bagian yang mana yang Yuna tanyakan? Itu yang di nomor 2 itu, yang di ini, Pak, di fx sama dengan x plus 7/3 dalam kurung 3x pangkat 3 yang itu, Pak. Oke. Coba perhatikan Yuna ya. Tetap pada screen-nya ya, coba perhatikan ya. Jadi sebenarnya dari mana asalnya ini? Sebenarnya kembali lagi ke rumus yang sebelumnya, yang hubungan yang sebelumnya ya. Di sana hubungannya adalah, perhatikan. Hubungannya adalah, begini Yuna. Iya, Pak. Fx sama dengan Gx, begitu ya? Ya. Kali Hx plus Sx, begitu. Sx, ya. Begitu hubungannya ya. Nah, sehingga yang Bapak garis bawahi ini x plus 7/3 ini adalah apa namanya? Pembaginya ya. Sedangkan yang ini adalah hasil baginya yang didapat dari ini, begitu Yuna. Kemudian terakhir ini adalah sisanya. Sisa. Oke. Nah, setelah itu Yuna selesaikan sehingga ada pada yang terakhir ini ya. Yang pada terakhir ini sehingga Hx-nya itu adalah ini. Jadi ingat hubungannya adalah Gx, Hx ditambah sisa, begitu Yuna? Ya. Jadi yang ditanyakan adalah Hx-nya. Hx-nya ini, kemudian sisanya adalah min 20. Gitu. Oke. Gimana? Paham Yuna? Paham, Pak. Ada kira-kira yang lagi belum jelas? Ini Pak, yang misalnya yang di X plus dalam kurung X plus 7/3 dikali 3 dalam kurung X. Ini kan dikeluarin dia 3-nya, Pak. Ya. Ya, seandainya nanti dia tuh bukan bilangan yang bisa dibagi 3, apakah bisa gitu dikeluarin atau gimana? Oh, begitu. Tetap aja bisa Yuna dikeluarin. Coba perhatikan misalkan kalau begini, misalkan 5x kuadrat plus 6x gitu misalkan ya. Ya. Kalau kita keluarkan 3-nya, secara otomatis di sini menjadi 5/3 x kuadrat plus 2x gitu. Tetap aja bisa dikeluarkan 3-nya, berapapun bisa dikeluarkan. Gitu. Ya. Ya, Pak. Nah, ada lagi? Gimana Yuna? Sudah paham tentang ini? Udah, Pak, itu aja. Oke, sekian dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi karena ini waktunya terbatas. Silakan nanti Yuna belajar, silakan nanti dipantau tugas-tugasnya lewat Google Classroom ya. Iya. Pagi Desi. Selamat pagi Bu Ani. Oke, kemarin kan terakhir Ibu sudah sempat kasih tugas mengenai sudut antara dua vektor kan ya, untuk uji kompetensi 10 LKS-nya ya. Iya.
Sudah sempat dikerjakan? Iya. Tidak bisa, ada kesulitan? Udah sempat, tapi belum ada yang belum. Oke, nomor berapa itu, Devi? Nomor 9. 9. Ya, coba kita bahas bersama ya. Di sana diketahui dua buah vektor, vektor U dan vektor P. Berarti pertanyaannya jika vektor U dan vektor P saling terhubung, justru menentukan nilai X-nya, kan ya? Iya. Jadi pertama, berarti harus tahu dulu syarat dua vektor saling tegak lurus. Sudah dibaca teorinya dua buah vektor saling tegak lurus jika? Udah. Jika bagaimana?